Perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara. Yang pertama, perambatan bunyi melalui zat padat. Dapatkah bunyi atau suara merambat melalui zat padat? Untuk memperjelas pemahaman tentang perambatan bunyi, maka bisa kita lakukan kegiatan sebagai berikut. Simpan jam beker di atas meja, lalu tempelkan telinga di atas sisi meja pada jarak tertentu. Terdengarlah suara detak jarum jam tersebut. Dari pengamatan, lalu dapat disimpulkan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat padat. Merambatnya getaran bunyi melalui zat padat bisa kita lakukan dengan contoh kegiatan yang lain, yaitu saat kita melakukan permainan telepon-teleponan yang dibuat dari 2 buah kaleng bekas dengan tali yang direntangkan, maka getaran bunyi dari penelponan diteruskan melalui kaleng dan tali ke penerima telepon. Maka merambatlah getaran bunyi tersebut melalui benda padat. Rambatan bunyi yang melalui benda padat lebih baik daripada rambatan bunyi yang melalui udara dan air karena zat padat lebih rapat dari gas dan air. Yang kedua adalah perambatan bunyi melalui zat cair. Dapatkah bunyi merambat melalui zat cair? Untuk mengetahui hal tersebut, kita akan lakukan percobaan lagi, yaitu dengan menyediakan gelas, pensil, dan ember yang berisi air. Masukkan gelas ke dalam ember yang berisi air, lalu simpan di tengah-tengah ember. Tempelkan telingamu pada tepi ember, kemudian ketuk-ketuk gelas tersebut dengan pensil. Terdengarlah suara ketukan tadi. Mengapa demikian? Bunyi merambat melalui air atau zat cair. Bunyi lainnya ketika kita menyelam di kolam, kita masih dapat mendengar suara-suara di sekitar kita. Bahkan lumba-lumba dan ikan paus juga berkomunikasi dengan sesamanya menggunakan bunyi yang merambat melalui zat cair. Yang ketiga adalah perambatan bunyi melalui udara. Beberapa orang anak sedang mendengarkan alunan musik yang berasal dari radio. Dari tempat yang jauh terdengar kokok ayam. Pada saat bermacam-macam bunyi masuk ke dalam telinga dari beberapa sumber bunyi secara bersamaan, bunyi tersebut terdengar di telinga, padahal sumber bunyi tidak bergerak ke arah telinga. Bagaimanakah bunyi dapat mencapai telinga kita? Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Getaran sumber bunyi menggetarkan udara di sekitarnya. Udara yang paling dekat dengan sumber bunyi akan lebih dahulu bergetar dan lebih kuat. Getaran udara yang berdekatan dengan sumber bunyi merambat melalui udara sehingga sampailah ke telinga kita. Media perambatan bunyi adalah benda padat, cair, dan gas. Perambatan bunyi juga memerlukan waktu. Cepat rambat bunyi adalah jarak sumber bunyi dibagi dengan waktu yang ditempuhnya. Suhu udara yang lebih panas atau lebih dingin dapat mempengaruhi kecepatan bunyi di udara. Berdasarkan penelitian, cepat rambat bunyi dapat dilihat pada tabel berikut. Bisa disimpulkan bahwa benda padat cepat rambatnya lebih baik daripada melalui medium udara. Dan suhu juga mempengaruhi kecepatan rambat pada suatu media. Kita lanjutkan dengan membahas tentang frekuensi. Banyaknya getaran dalam 1 detik disebut frekuensi atau kerapatan. Bunyi yang frekuensinya teratur disebut nada. Bunyi yang frekuensinya tidak teratur disebut desah. Frekuensi menentukan tinggi rendahnya nada. Semakin tinggi frekuensinya,
maka nada semakin tinggi dan sebaliknya. Bunyi yang dapat didengar manusia adalah bunyi yang frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz getaran per detik yang disebut dengan bunyi audiosonik. Bunyi yang frekuensinya di bawah 20 getaran per detik disebut infrasonik. Sedangkan frekuensi di atas 20.000 getaran per detik disebut ultrasonik. Manusia tidak dapat mendengar bunyi infrasonik dan ultrasonik. Tetapi ada hewan-hewan tertentu yang dapat mendengar bunyi ultrasonik dan infrasonik. Contohnya yaitu adalah jangkrik. Dapat mendengar bunyi infrasonik. Kelelawar, paus, dan lumba-lumba adalah hewan yang dapat memancarkan dan mendengarkan bunyi ultrasonik. Dikarenakan hewan tersebut memiliki ciri khusus yang dikatakan sebagai hewan ekolokasi dengan kemampuan yaitu dia dapat berkomunikasi dengan mengeluarkan sonar ultrasonik. Adakah hewan-hewan lain di sekitarmu yang dapat menangkap bunyi infrasonik dan ultrasonik? Baik adik-adik, semoga video ini dapat membantu pembelajaran kalian dengan memahami materi tentang perambatan bunyi. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.